Pengertian P3K. Pertolongan pertama pada kecelakaan atau P3K adalah upaya pertolongan dan perawatan sementara terhadap korban kecelakaan sebelum mendapat pertolongan yang lebih sempurna dari dokter atau paramedik. Berdasarkan definisi di atas, berarti pertolongan tersebut bukan sebagai pertolongan atau penanganan yang sempurna, tetapi hanyalah berupa pertolongan sementara yang dilakukan oleh petugas P3K atau petugas medik atau orang awam yang pertama kali melihat korban. Setiap orang yang memberikan penanganan dasar pada saat terjadi sebuah kecelakaan dapat disebut sebagai petugas P3K. Tujuan P3K. Dalam pemberian pertolongan pertama pada kecelakaan terdapat 3 tujuan yang sangat penting, yaitu sebagai berikut. A. Tujuan yang paling utama dalam pertolongan pertama pada kecelakaan yaitu menyelamatkan nyawa atau mencegah kematian. B. Kemudian mencegah cacat yang lebih berat atau mencegah kondisi memburuk. C. Yang terakhir menunjang penyembuhan. Pada tujuan ini sangat berperan penting dalam memudahkan tahap tindak lanjut dalam penanganan yang akan diberikan oleh dokter atau paramedis. Sejarah. Pada Perang di Solferino 1859, Henry Dunant sebagai pelopor gerakan Palang Merah telah memperkenalkan teknik pertolongan pertama saat darurat. Bersama penduduk sipil dan para sukarelawan, dibantu oleh dinas kesehatan dari kedua belah pihak yang berperang melakukan tindakan dasar pertolongan pada korban luka dan sakit. Tindakan tersebut diantaranya adalah pembalutan, penghentian darah, pembidaian, dan lain-lain. Dua hal ini sekarang dikenal sebagai tindakan pertolongan pertama. Saat perang merebut kemerdekaan di Indonesia, peristiwa di Solferino tersebut menginspirasi para pemuda dan tokoh-tokoh kesehatan untuk mendirikan organisasi Palang Merah. Seperti kita ketahui, saat itu pendirian organisasi dilarang karena sudah berdiri Nederlands Indische Rode Kruis yang kemudian menjadi Nederlands Rode Kruis Afdeling Indonesia atau Palang Merah Belanda bagian Indonesia. Tokoh-tokoh tersebut semata-mata ingin memberikan bantuan kepada korban perang yang berkecamuk di Indonesia. Akhirnya mereka mendirikan badan serupa bernama PKP, yaitu singkatan dari Penolongan Korban Perang. Kegiatan utama PKP adalah memberikan pertolongan pertama pada korban luka dan sakit. Sebenarnya Palang Merah Belanda waktu itu sudah sejak lama melakukan kegiatan pertolongan pertama dan sakit pada korban perang, terutama tentara Hindia Belanda yang sedang memerangi raja-raja pribumi. Sehingga teknik pertolongan pertama telah berkembang sejak lama. Kemudian sejak itu di Indonesia dikenal singkatan EHBO atau lengkapnya adalah Eerste Hulp bij Ongelukken, yang artinya pertolongan pertama pada kecelakaan atau PPPK. Kemudian menjelang Perang Dunia Kedua, Palang Merah Belanda pada waktu itu mulai banyak melatih pegawai-pegawai kantor dan mahasiswa kedokteran dalam keterampilan IHBO sebagai persiapan melawan tentara Jepang. Pada saat pendudukan Jepang, PKP meningkatkan kegiatan dalam melatih pemuda-pemuda Indonesia dalam keterampilan P3K yang kemudian disingkatan tersebut menjadi lebih populer dari IHBO. Setelah Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, maka beberapa tokoh PKP mempersiapkan regu-regu menolong P3K. 1 bulan kemudian, 17 September 1945, lahir Palang Merah Indonesia (PMI) yang dalam kerja pertamanya adalah membuat regu-regu menolong yang bernama Mobile Column. Anggota Mobile Column adalah para pemuda-pemudi yang dilatih oleh dokter dan perawat dari rumah sakit di daerahnya masing-masing. Hal itu berdasarkan dari instruksi pertama markas pusat PMI agar dokter-dokter di daerah membentuk cabang dan membuat regu penolong. Tujuannya adalah untuk persiapan menghadapi Klasifikasi cedera. Menurut Hardianto, klasifikasi cedera sebagai berikut. A. Berdasarkan berat ringannya, cedera dapat diklasifikasikan menjadi 1. Cedera ringan, cedera yang tidak diikuti kerusakan yang berarti pada jaringan tubuh kita, misalnya kekakuan otot dan kelelahan. Pada cedera ringan biasanya tidak diperlukan pengobatan apapun dan cedera akan sembuh dengan sendirinya setelah beberapa waktu. 2.
Pada cedera tersebut terdapat kerusakan jaringan tubuh, misalnya robeknya otot atau ligamen maupun patah tulang. Kriteria cedera berat: A. Kehilangan substansi atau kontinuitas. B. Rusaknya atau robeknya pembuluh darah. C. Peradangan lokal ditandai oleh kanlor atau panas, rubor atau kemerahan, tumor atau bengkak, dalor atau nyeri, fungsi-fungsi olesi atau tidak dapat digunakan secara normal. B. Berdasarkan jaringan yang terkena, cedera dapat diklasifikasikan menjadi 1. Cedera jaringan lunak. Beberapa cedera jaringan lunak. A. Cedera pada kulit. Cedera yang paling sering adalah ekskoriasi atau lecet, laserasi atau robek maupun punctum atau tusukan. B. Cedera pada otot atau tendon dan ligamen. 1. Strain adalah cedera yang terjadi pada otot dan tendon. Biasanya disebabkan oleh adanya regangan yang berlebihan. Gejalanya yaitu nyeri yang terlokalisasi, kekakuan, bengkak, hematom di sekitar daerah yang cedera. 2. Sprain adalah cedera yang disebabkan adanya peregangan yang berlebihan sehingga terjadi cedera pada ligamen. Gejalanya nyeri, bengkak, hematoma, tidak dapat menggerakkan sendi, kesulitan untuk menggunakan ekstremitas yang cedera. 2. Cedera jaringan keras. Cedera ini terjadi pada tulang atau sendi, dapat ditemukan bersama dengan cedera jaringan lunak. Yang termasuk cedera ini: A. Fraktur atau patah tulang, yaitu diskontinuitas struktur jaringan tulang. Penyebabnya adalah tulang mengalami suatu trauma atau ruda paksa melebihi batas kemampuan yang mampu diterimanya. Bentuk dari patah tulang dapat berupa retakan saja sampai dengan hancur berkeping-keping. Prinsip P3K. Pertolongan pertama mempunyai prinsip harus dipegang teguh oleh seorang yang akan memberikan pertolongan pertama. Prinsip-prinsip pertolongan pertama: yang pertama, jangan melakukan satu tindakan yang berbahaya dan membahayakan. Yang kedua, jangan melakukan suatu tindakan yang meragukan, hanya satu hal yang tidak dibutuhkan. Yang ketiga, waktu itu sangat penting. Jadi semakin cepat kita memberikan pertolongan pertama, maka semakin kecil bahaya yang ditimbulkan. Yang terakhir, jangan melakukan kerusakan. Alat minimal yang disediakan: pertama, pembalut cepat. 2. Pembalut gulung. 3. Pembalut segitiga. 4. Kapas. 5. Plester. 6. Kasa steril. 7. Gunting. Dan 8. Pinset. Tindakan pertolongan pertama. Pelaku pertolongan pertama saat mencapai lokasi kejadian haruslah tanggap dan dengan serta-merta melakukan penilaian keadaan dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan seperti: yang pertama, bagaimana kondisi saat itu? Kedua, kemungkinan apa saja yang akan terjadi? Ketiga, bagaimana mengatasinya? Tindakan saat tiba di lokasi: bila Anda sudah memastikan bahwa keadaan aman, maka tindakan selanjutnya adalah: pertama, memastikan keselamatan penolong, penderita, dan orang-orang di sekitar lokasi kejadian. Kedua, penolong harus memperkenalkan diri, bila memungkinkan, nama penolong, nama organisasi, dan permintaan izin untuk menolong dari penderita atau orang tersebut. Ketiga, menentukan keadaan umum kejadian atau mekanisme cedera dan mulai melakukan penilaian dini dari penderita. Keempat, mengenali dan mengatasi gangguan atau cedera yang mengancam nyawa. Kelima, stabilkan penderita dan teruskan pemantauan. Dan yang terakhir, meminta bantuan. B. Penilaian dini. Penolong harus mampu segera untuk mengenali dan mengatasi keadaan yang mengancam nyawa korban. Langkah-langkah penilaian dini. A. Kesan umum. Seiring mendekati penderita, penolong harus menentukan apakah situasi penderita tergolong kasus trauma atau kasus medis. Kasus trauma mempunyai tanda-tanda yang jelas terlihat atau teraba. Kasus medis tanpa tanda-tanda yang terlihat atau teraba. B. Periksa respon. Cara sederhana untuk mendapatkan gambaran gangguan yang berkaitan dengan otak penderita. Terdapat 4 tingkat respon penderita: A. Awas, S. Suara, N. Nyeri, T. Tidak respon.
C. Memastikan jalan napas terbuka dengan baik atau airway. Jalan napas merupakan pintu gerbang masuknya oksigen ke dalam tubuh manusia. Apapun usaha yang dilakukan, namun bila jalan napas tertutup semuanya akan gagal. 1. Pasien dengan respon. 2. Pasien yang tidak respon. D. Menilai pernapasan atau breathing. Periksa ada tidaknya napas dengan lihat, dengar, dan rasakan. Nilai selama 3-5 detik. 1. Pernapasan yang cukup baik. 2. Dada naik dan turun secara penuh. 3. Bernapas mudah dan lancar. 4. Kualitas pernapasan normal. Kurang dari 8 kali per menit dewasa, kurang dari 10 kali per menit anak-anak, kurang dari 20 kali menit bayi. C. Pemeriksaan fisik. Pemeriksaan fisik harus dilakukan dengan rinci dan sistematis, mulai dari ujung kepala sampai ujung kaki. 3. Metode pemeriksaan fisik. 1. Penglihatan. 2. Perabaan. 3. Pendengaran. Dengarkan penderita dengan mendengarkan dapat menunjukkan kepedulian dan memungkinkan mendapat informasi. Pemeriksaan tanda vital, frekuensi nadi, termasuk kualitas denyutnya, kuat atau lemah, teratur atau tidak. Frekuensi napas juga, apakah proses bernapas terjadi secara mudah atau ada usaha bernapas, apakah tanda-tanda sesak napas, adakah tanda-tanda sesak napas. Tekanan darah tidak dilakukan pemeriksaan oleh KSR dasar. Suhu diperiksa suhu relatif pada dahi penderita. Periksa juga kondisi kulit, kering, berkeringat, kemerahan, perubahan warna, dan lainnya. Denyut nadi normal, bayi 120-150 kali per menit, anak 80-150 kali per menit, dewasa 60-90 kali per menit. Frekuensi pernapasan normal. Bayi anak dewasa 25-50 kali per menit, 15-30 kali per menit,